Lewat kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sebuah pelajaran yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, dan saya beri judul Sang Penahan. Nah, mengapa saya pilih judul Sang Penahan? Nanti ketika saudara mendengar penjelasan saya, tentu saudara akan sadar bahwa saudara dan saya ternyata dipanggil sebagai Sang Penahan. Ketika kita membaca peristiwa yang dialami oleh Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, saya akan membacakannya bagi saudara dalam ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi saat itu tentu saudara bisa membayangkan apa yang sedang dirasakan, yang sedang dialami oleh Gideon. Bahwa dia sedang dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan terhadap orang Midian yang hari-hari itu menjajah bangsa Israel. Dan ia bersembunyi. Dia melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mengirik gandum, tetapi bukan pada tempatnya, karena Alkitab katakan dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengapa? Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat 11 ini, maka saat itu Gideon sedang dikuasai oleh ketakutan. Tetapi ketika kita membaca dalam ayat yang ke-12, maka ada hal yang menarik yang sangat memberkati saya, yaitu apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hal yang sangat ironis menurut saya, karena saat itu Gideon jauh dari berani. Tapi dia sedang dalam ketakutan. Itu sebabnya dia bersembunyi. Tetapi yang malaikat Tuhan lakukan adalah dia menyadarkan, dia memberitahu Gideon tentang siapa Gideon di hadapan Tuhan. Di matanya mungkin dia melihat bahwa dia adalah penakut. Dia seorang pengecut. Tapi ternyata berbeda ketika Tuhan melihat Gideon. Tuhan bukan melihat dia sebagai seorang pengecut, tapi Tuhan melihat dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Ketika saya merenungkan ayat ini, maka hal yang saya tangkap bahwa ternyata Tuhan menyadarkan Gideon tentang identitasnya. Identitas ternyata harus mendahului dan mendasari sebuah penugasan. Saya ulang kalimat penting ini. Identitas ternyata harus mendahului dan mendasari sebuah penugasan. Sebelum Tuhan memerintahkan Gideon untuk memimpin orang Israel melawan orang-orang Midian, sebelum Tuhan memberikan sebuah tugas yang begitu mulia, yaitu membangkitkan 300 orang pasukan yang akhirnya Tuhan pakai untuk mengalahkan orang-orang Midian. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan harus memberitahu identitas Gideon sebelum Tuhan memberi sebuah penugasan kepadanya. Ketika saya merenungkan hal ini, ada sebuah poin penting yang saya dapatkan, bahwa ternyata kekacauan identitas merupakan penyebab dari ketidakmaksimalan orang percaya dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Saya ulang, ternyata kekacauan identitaslah yang menjadi penyebab dari ketidakmaksimalan orang percaya untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Coba perhatikan di dalam Bilangan 13 ayat 33. Ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian yang sebenarnya Tuhan sudah serahkan, Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat dalam Bilangan 13 ayat 33, ternyata 10 pengintai itu memberikan sebuah laporan yang negatif. Bilangan 13 ayat 33, perhatikan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang.
Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saya membacakannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat tadi diterjemahkan dengan kalimat ini. Bahkan kami melihat orang-orang yang seperti raksasa, yaitu keturunan orang enak. Dibandingkan dengan mereka, kami merasa seperti belalang. Dan pasti begitulah anggapan mereka terhadap kami. Jadi ternyata mereka berpikir bahwa mereka ini belalang. Artinya terjadi kekacauan identitas. Tidak heran, itulah yang membuat akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Pelajaran penting bagi saudara dan saya lewat pelajaran ini adalah ternyata seringkali yang membuat kita tidak maksimal mengerjakan panggilan kita karena telah terjadinya kekacauan identitas. Iblis telah berhasil mengacaukan identitas kita. Dan itulah yang membuat akhirnya kita gagal memenuhi panggilan mulia kita. Identitasmu ternyata adalah merupakan dasar dan sumber keyakinanmu. Saya ulang. Identitasmu, yaitu identitas saudara dan saya, ternyata adalah merupakan menjadi dasar dan sumber keyakinan kita. Telah terjadi kekacauan identitas yang melanda gereja Tuhan hari-hari ini. Itu sebabnya akhirnya gereja tidak bisa mengerjakan panggilannya yang mulia. Ketika saya merenungkan hal ini, saya jadi teringat apa yang Tuhan katakan kepada Abraham yang saudara bisa temukan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ini tidak berkata engkau akan menerima berkat. Ada yang lebih mulia daripada cuma hanya menerima berkat, yaitu menjadi berkat. Ayat yang ketiga dari Kejadian 12, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan sebuah kalimat dari firman Tuhan yang sangat penting untuk kita renungkan adalah ini. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ingat, salah satu identitas kita di dalam Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Dan sebagai keturunan Abraham, maka kita berhak menerima janji Abraham. Apakah itu? Bahwa ternyata bukan cuma sebatas kita diberkati, tapi ternyata Tuhan telah menetapkan saudara dan saya untuk kita bisa menjadi berkat. Ketika kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13, saudara akan kembali menemukan salah satu identitas kita yang lain, yaitu apa? Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesuslah yang mengatakan ini, bahwa ternyata salah satu identitas kita adalah garam dunia. Tentu saudara belajar bahwa fungsi dari garam adalah menjadi pemberi rasa. Tapi bukan hanya itu, tapi salah satu fungsi garam adalah mencegah kebusukan. Hari ini, sementara saya merenungkan kebenaran ini, maka saya jadi teringat, bukankah gereja dalam bahasa aslinya adalah digunakan kata eklesia. Kata eklesia ternyata mengandung pengertian bukan hanya orang yang berkumpul setiap minggu untuk mengadakan kebaktian. Tapi ada hal yang lebih mulia, ada hal yang lebih penting yang sebenarnya, tanpa mengecilkan ibadah hari Minggu yang kita adakan. Tapi gereja hadir bukan semata-mata menjadi penyelenggara ibadah dari minggu ke minggu. Tapi kata eklesia artinya adalah sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya. Saya ulang, kata eklesia ternyata artinya sekumpulan orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib kotanya. Artinya sebenarnya identitas gereja membuat kita jadi tahu apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Puji Tuhan, kalau kita memiliki kesempatan untuk kita bisa mengadakan ibadah minggu demi minggu, untuk bisa merayakan kebaikan Tuhan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hal itu.
Tetapi sadarkah kita bahwa seharusnya gereja tidak puas berhenti sampai di situ? Karena ada sebuah panggilan yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya, yaitu sebagai eklesianya Tuhan, di mana kita dipanggil keluar, duduk di pintu gerbang untuk menentukan nasib kota kita. Apa yang kita bisa pelajari di masa-masa sulit seperti ini? Tanpa sadar, penyebaran virus COVID-19 membuat akhirnya kita harus mulai mengevaluasi ulang. Benarkah kita menyadari identitas kita? Sudahkah kita menghidupi identitas kita? Ketakutan akhirnya tanpa sadar menggoncang, bahkan melumpuhkan dan membuat akhirnya kita tawar hati. Tetapi sadarkah saudara bahwa masa sulit sebenarnya adalah seperti rahim bagi lahirnya pahlawan Tuhan? Ingat, saudara dan saya ternyata dipanggil bukan untuk menerima dan mengalami berkat, tapi untuk menjadi berkat. Kita bisa lihat dalam sosok seorang yang bernama Yusuf. Ternyata Yusuf adalah saluran berkat Tuhan dimanapun dia berada. Masih ingatkah saudara ketika dia dijual menjadi budak dan dibeli oleh Potifar dan akhirnya mulai bekerja di rumah Potifar? Ingat, keberadaan Yusuf ternyata menjadi saluran berkat Tuhan bagi Potifar dan keluarganya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa oleh karena Yusuf Tuhan memberkati Potifar. Dan bukan hanya itu, tapi keberadaan Yusuf bukan cuma hanya jadi berkat bagi keluarga kecil Potifar, tapi kehadiran Yusuf di Mesir ternyata menjadi saluran berkat Tuhan bagi bangsa Mesir. Coba renungkan baik-baik, saudara. Bukankah betapa bersyukurnya bangsa Mesir karena kehadiran Yusuf pada saat itu? Apa jadinya ketika Yusuf tidak berada di Mesir? Dan ternyata tujuan Tuhan mengutus Yusuf di Mesir adalah untuk bisa menyelamatkan Mesir dari 7 tahun kelaparan yang amat hebat, yang bukan hanya melanda Mesir tapi melanda dunia pada zaman itu. Ingat betapa bersyukurnya bangsa Mesir karena kehadiran Yusuf. Tapi pernahkah kita berpikir dan merenungkan bahwa seharusnya betapa bersyukurnya bangsa ini karena kehadiran gereja, yaitu saudara dan saya? Bukan berarti akhirnya kita menjadi sombong, tapi tentu seharusnya bangsa ini diberkati oleh karena kehadiran kita. Kita telah melupakan identitas kita sehingga akhirnya kita jadi tidak tahu apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit ini. Sementara saya merenungkan kebenaran ini, saya jadi ingat sebuah kisah yang lain yang dialami oleh seorang yang bernama Paulus ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Roma, berada di sebuah kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu hebat. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 23 sampai 24 dan ayat yang ke-37, saudara akan menemukan sebuah prinsip yang sama yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Karena tadi malam, ayat 23 katakan, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Jadi di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah mereka sudah kehabisan pengharapan, karena betapa putus asanya mereka mengalami diombang-ambingkan oleh badai yang begitu hebat. Hadirlah malaikat Tuhan mendatangi Paulus. Dan perhatikan ayat 24. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, saya diberkati dengan kalimat ini saudara, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, ayat yang luar biasa. Saya ulang sekali lagi ayat 24. Dan malaikat itu berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Dalam ayat 37, berapa orang yang selamat oleh karena kehadiran Paulus di kapal itu pada saat itu? Dalam ayat 37, jumlah kami semua yang di kapal itu ternyata berjumlah 276 jiwa. Saya ulang, jumlah mereka tidak sedikit. Jumlah mereka ternyata 276 jiwa. Bayangkan berbanding 276. Bisa dibayangkan, ternyata kehadiran Paulus saat itu di kapal itu sungguh menjadi berkat. Sadarkah saudara, kehadiran kita di Indonesia, kehadiran kita di kota kita, seharusnya menjadi berkat. Oleh karena kita, maka Tuhan menyalurkan kehidupan dan berkat-Nya. Ketika saya merenungkan kebenaran ini dan terus meresapinya untuk bisa memahami, menangkap pewahyuan yang Tuhan coba singkapkan, saya jadi teringat apa yang dialami oleh seorang yang bernama Lot. Tentu saudara sangat familiar dengan kisah ini karena Lot hidup di kota Sodom dan Gomora yang begitu sempurna kejahatannya dan Tuhan ingin menghancurkan kota itu karena kejahatannya. Tapi ingat, ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 21-22, ada yang sangat memberkati saya, yang membuat akhirnya saya jadi sadar betapa ayat-ayat ini seharusnya berbicara kuat bagi gereja hari-hari ini. Apakah itu? Sahut malaikat itu kepadanya, kepada Lot tentunya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ya, ini kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Perhatikan kata ini. Kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Yang luar biasa ayat 22-nya. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Waktu saya renungkan kalimat ini, saya terhentak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Apa yang hendak dilakukan malaikat Tuhan saat itu? Hendak menghukum Sodom dan Gomora saat itu. Tapi ternyata karena kehadiran dari Lot, maka akhirnya malaikat Tuhan tidak bisa mengerjakan tugasnya, yaitu menghukum, menghancurkan Sodom karena kehadiran Lot di sana. Perhatikan ayat ini. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Perhatikan, mengapa kehadiran Lot bisa mencegah untuk Tuhan melaksanakan hukumannya atas Sodom dan Gomora. Tentu saudara bisa temukan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ternyata Lot adalah orang benar di mata Tuhan. Dan kehadiran Lot sebagai orang benar itu mencegah, menahan untuk Tuhan tidak bisa menghancurkan Sodom pada saat itu. Tuhan harus mengeluarkan Lot terlebih dahulu dari kota Sodom dan Gomora sebelum Tuhan bisa melakukan apa yang hendak dilakukannya atas kota Sodom dan Gomora. Bukankah ini seharusnya menjadi kabar baik buat kita? Kabar baik apa, saudara? Di mana kehadiran saudara dan saya, ternyata Tuhan menghadirkan kita bukan sebagai untuk menjadi penonton, tapi menjadi kawan sekerjanya Tuhan. Tuhan menempatkan saudara dan saya, yaitu anak-anaknya, di dunia ini sebagai ekspresi nyata hatinya. Seringkali dunia begitu kabur dalam memahami hati Tuhan. Tapi percayalah, lewat saudara dan saya, dunia akan mulai mengenal hati Tuhan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini sebagai ekspresi nyata hatinya. Sebagai apa? Sebagai saluran kasih, saluran kuasa dan kebenarannya. Pernahkah saudara membayangkan apa yang kira-kira Yesus lakukan ketika dia berada di situasi ini? Saya sangat yakin dia pasti akan menyatakan kasih, kuasa, dan kebenarannya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, mengapa saya pilih judul Sang Penahan dalam pelajaran ini?
Karena saudara bisa temukan dalam Lukas pasal 10 ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Siapa kamu di sini? Kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa, saya diberkati dengan kalimat ini, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lukas 10 ayat 19, saya ulang sekali lagi, biar ayat ini berbicara kuat dalam hidup saudara dan saya di hari-hari ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, bukan akan, tapi Tuhan berkata, aku telah memberi kuasa kepada kamu. Untuk apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu sebabnya ketika masa-masa sulit ini Tuhan izinkan terjadi, bukan berarti kita hadir untuk menonton, tapi Tuhan ingin untuk kita mulai hadir sebagai sang penahan. Saudara hadir di bangsa ini, saudara hadir di kota ini, karena Tuhan ingin memakai kita sebagai saluran berkat-Nya. Kita bukan cuma hanya diluputkan, kita bukan cuma hanya dilindungi, tapi saudara dan saya akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Lukas pasal 10, kalau saudara melihat, membaca di dalam Lukas pasal 10, saudara akan menemukan hal yang luar biasa kembali. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berarti dengan kata lain ini berbeda dari 12 murid, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ayat yang ketiga dari Lukas pasal 10. Pergilah, sesungguhnya Tuhan sedang memberikan penekanan. Sesungguhnya aku mengutus kamu. Tuhan juga mengutus saudara dan saya, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Berarti dengan kata lain, Tuhan mengutus kita sepertinya di tengah-tengah bahaya. Tapi ingat, saudara dan saya diutus oleh Tuhan, diberi kuasa untuk menahan. Ayat yang ke-9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-17 dari Lukas pasal 10. Kemudian setelah murid-muridnya pergi dan mulai melepaskan kuasa dan otoritas yang dipercayakan Yesus kepada mereka, apa yang terjadi? Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Mengapa mereka kembali dengan gembira? Karena ternyata misi mereka berhasil. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dan saudara perhatikan, ternyata waktu mereka pergi, ternyata benar-benar kuasa itu bekerja. Itu sebabnya kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Kepada siapa? Kepada 70 murid. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Apa yang membuat setan-setan takluk kepada mereka? Karena ada nama Yesus. Ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa yang memberkati saya? Ketika mereka pergi menyatakan kuasa kerajaan, disitulah iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saya sangat yakin sudah waktunya gereja hadir, gereja bangkit untuk menghancurkan, mematahkan dominasi kuasa kegelapan dan menyatakan kuasa kerajaan. Dan ayat yang ke-20 yang memberkati saya selanjutnya adalah ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Apa yang memberkati saya dari kalimat ini? Sebenarnya saat itu dalam bahasa bebas Tuhan ingin mengatakan, jangan heran, jangan senang. Kalau sampai iblis itu takluk, itu memang seharusnya takluk. Berarti dengan kata lain bahwa memang di saat gereja sadar tentang identitasnya dan mulai melepaskan kuasa kerajaan di tengah-tengah dunia ini dan memastikan yaitu kita hadir untuk menjadi garam dunia, terang dunia.
Dan disitulah saya sangat yakin Bapa dipermuliakan. Bukankah Yesaya pasal 60 ayat yang pertama seharusnya menjadi sebuah ayat yang terus menerus kita hidupi hari-hari ini? Apakah itu? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini bukan waktunya gereja tawar hati. Mungkin saudara sedih karena kita tidak bisa mengadakan kebaktian seperti biasanya. Tapi saya sangat yakin bahwa semua ini tidak seharusnya membuat kita jadi lumpuh. Kita akhirnya tawar hati dan kita kehilangan kesadaran tentang apa yang sebetulnya menjadi panggilan Tuhan atas kita. Itu sebabnya catatan saya adalah mulailah lakukan apa yang bisa dan seharusnya kita lakukan secara konsisten. Mungkin saat ini kita belum bisa keluar dari rumah kita oleh karena anjuran pemerintah, di mana demi mencegah penyebaran virus COVID-19 maka kita harus menahan diri dan berada di rumah. Tapi bukan berarti seharusnya gereja tidak bisa melakukan apa-apa. Mulailah belajar mengenali dan meresponi tuntunan Roh Kudus dalam keseharian kita. Karena saya sangat yakin bahwa ada yang kita bisa lakukan. Yang kita bisa lakukan bukan hal yang sepele. Apakah itu? Bukankah Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 seharusnya membuat kita jadi sadar tentang apa yang sebetulnya kita bisa lakukan hari-hari ini? Apakah itu? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Jadi benar-benar kembali kita mendapat sebuah peneguhan bahwa memang kita hadir dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya buat kota di mana kita tinggal. Itu sebabnya Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ingat, Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mungkin kita belum bisa melakukan apapun selain berdiam di rumah. Tapi ingat, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai berdiri, mulai bangkit menjadi terang. Jangan pernah sepelekan. Berdoalah. Tentu berdoa sebagai orang yang berkuasa, melepaskan kuasa dan otoritas. Dan disitulah saya sangat yakin doa-doa kita akan mengubah keadaan dari kota dan bangsa kita. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa sumber keyakinan kita? Sumber keyakinan kita adalah identitas kita. Apakah identitas kita? Identitas kita adalah Sang Penahan. Gereja, ini waktunya kau bangkit. Hiduplah sebagai eklesianya Tuhan yang menjadi jawaban, yang menjadi berkat, yang menjadi pernyataan kasih kuasa Tuhan bagi dunia ini. Dan saya sangat yakin ini waktunya gereja tampil untuk menjadi pahlawan bagi kota dan bangsanya. Mulai lepaskan berkat, dan saya yakin kuasa Tuhan akan nyata. Ingat, salah satu doa Bapa kami katakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan, adalah kehendak Tuhan untuk membebaskan, adalah kehendak Tuhan untuk menolong orang-orang yang sedang dalam bermasalah. Dan saya yakin ini waktunya gereja tampil sebagai pahlawan. Mulai kerjakan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan saya yakin Roh Kudus akan terus tuntun kita langkah demi langkah di kemudian hari. Tuhan pasti dipermuliakan.